Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, siswa-siswi kelas 7, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi ya, udah gak kerasa udah seminggu waktu berjalan. Ketemu lagi kali ini sama Bu Ajijah di pelajaran IPS, pertemuan yang kelima. Berarti sebentar lagi materi kita selesai di bab 1, kemudian kita ulangan harian, dan setelah itu masuk ke penilaian tengah semester. Anak-anak ibu, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Sayangi diri kamu dan sayangi keluarga kamu. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah sebelum memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, materi kita di pertemuan kali ini kelas 7 itu masih berkaitan tentang kondisi alam Indonesia. Pada pertemuan kali ini di buku paketnya itu halaman di halaman 29 sampai di halaman nanti 33. Jadi ada materi mengenai kondisi alam Indonesia. Nanti akan dibahas adalah keadaan fisik wilayah Indonesia, kemudian bentuk muka bumi Indonesia gitu ya. Silakan disimak materinya baik-baik, diperhatikan, dan seperti minggu lalu di setiap slide akan ada question atau ada pertanyaan yang harus dijawab di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Selamat menyimak ya. Oke anak-anak ibu, kelas 7 kita masuk di materi yang pertama, kondisi alam Indonesia. Oke, kita mulai dari yang nomor 1 ya, yaitu tentang kondisi fisik wilayah. Oke. Apa itu keadaan fisik? Keadaan fisik itu kenampakan alam di permukaan bumi yang terbentuk karena proses alam. Jadi proses alam itu ada dua. Ada yang namanya tenaga endogen, ada yang namanya tenaga eksogen. Kalau tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi. Kalau tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, karena kekuatan dua tenaga tersebut, maka terjadilah kenampakan muka bumi atau relief muka bumi yang terbentuk berbeda-beda ya. Nah, sekarang yang kita bahas kondisi geologi Indonesia. Secara geologis, Indonesia terletak di antara pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah pernah menjelaskan berkaitan dengan lempeng. Jadi kalau kamu lihat di atlas atau lihat di globe, lebih jelas di globe, karena tiruan bentuk muka bumi, manusia itu tinggal di permukaan bumi. Sedangkan di dalam bumi isinya itu adalah lempengan atau batu-batuan pipih yang memiliki tenaga kuat, mengandung tekanan, gas, dan unsur yang lainnya. Nah, batuan lempeng tersebut jika saling bertabrakan akan mengakibatkan gempa bumi. Jika saling bertumbukan atau bertempel akan menyebabkan terjadinya gunung, pembentukan gunung. Gunung yang aktif diisi cairan yang berasal dari dalam bumi akan menyebabkan terjadinya gunung berapi atau gunung aktif. Di situ sudah ada ya tulisannya. Ibu hanya menjelaskan, mudah-mudahan dapat dipahami. Masuk ke question pertama. Di Indonesia banyak terdapat gunung api. Kenapa? Karena Indonesia berada di tumbukan 3 lempeng besar di dunia. Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik tadi. Nah, lempeng itu saling bertumbukan sehingga menyebabkan Indonesia rawan terjadi gempa bumi. Selain itu juga menyebabkan Indonesia banyak terdapat gunung berapi. Ya, sebutkan 2 dampak positif dan 2 dampak negatif dari adanya gunung meletus. Gunung berapi sama gunung meletus itu sama, namanya gunung berapi. Bencananya namanya gunung meletus. Tidak semua gunung berapi bisa meletus dan tidak semua gunung berapi bisa menyebabkan bencana alam, ya. Tapi kalau gunung meletus namanya sudah bencana alam. Jelas ya?
Lanjut. Nah, kondisi lempeng tadi menyebabkan terjadinya perbedaan bentuk muka bumi. Kali ini yang dibahas adalah bentuk muka bumi Indonesia. Bentuk muka bumi Indonesia dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama namanya dataran rendah yang paling bawah, yang paling dekat dengan laut, sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian di atas dataran rendah ada yang namanya kawasan bukit. Di atas lagi dari bukit namanya dataran tinggi. Dan yang paling tinggi namanya kawasan pegunungan. Oke, dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata yang terhampar mulai dari batas permukaan laut hingga 200 meter mdpl. M itu meter, dpl itu di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki topografi rata sehingga tidak ada perbedaan ketinggian tempat. Oke, karena dataran rendah ya berarti posisinya rata, ya. Dataran rendah di Indonesia terdapat di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan pantai selatan Kalimantan. Mata pencarian apa yang dikerjakan penduduk di dataran rendah? Biasanya mereka bekerja sebagai petani, peternak, kemudian sebagai nelayan, berkebun, berdagang, jasa industri atau kerajinan. Kemudian sarana transportasinya juga banyak ya. Dataran rendah itu di sekitar kita, nak. Ya, sehingga sarana transportasi pun gampang dibangunnya seperti rel kereta api dan jalan raya. Ya. Oke, kemudian pola pemukiman, bentuk rumah dan jenis pakaian. Pola pemukimannya tersebar itu artinya di mana aja. Kayak kita sekarang di mana-mana kan banyak perumahan. Kemudian mengelompok, biasanya kalau mengelompok mengelilingi suatu fasilitas tertentu. Misalnya kawasan dekat lingkungan sekolah, terus di sekitar pusat kota dan yang lain itu namanya mengelompok. Ada yang terpusat misalkan seperti orang-orang yang tinggal di kawasan ibu kota gitu ya, atau di desa. Memanjang di sepanjang aliran sungai atau jalan raya. Kayak kita nih rumahnya di pinggir jalan raya. Itu namanya pola pemukiman memanjang. Kemudian bentuk rumah. Rumah di dataran rendah biasanya dibangun dengan bentuk langit-langit tinggi, ventilasi lebar, dan banyak jendela. Karena di dataran rendah kan biasanya dikatakan pantai. Ketika siang hari cuacanya mungkin agak panas gitu ya. Serta atapnya biasa terbuat dari genteng. Jenis pakaian yang digunakan adalah pakaian yang berbahan tipis dan menyerap keringat. Oke, ini contoh ini contoh rumahnya. Nah, itu kamu bisa lihat ya contoh perumahannya. Kemudian itu tadi contoh yang paling ujung itu contoh dari daerahnya gitu ya. Yang paling bawah itu laut, kemudian di atas sedikit dari laut namanya dataran rendah, biasanya padat penduduk. Kemudian itu bentuk rumahnya, atapnya dari genteng, banyak jendelanya, banyak ventilasinya juga, ventilasinya lebar-lebar ya. Kemudian jenis pekerjaannya ada yang bertani, ada yang sebagai nelayan karena dekat dengan laut, ada juga yang berkebun. Masuk question kedua, sebutkan 5 jenis sarana transportasi yang ada. Jadi sarana dan prasarananya, misalnya mobil, prasarananya itu apa gitu, prasarananya halte, kurang lebih seperti itu gitu ya. Lanjut, bukit dan perbukitan yang kedua. Bukit merupakan bentuk bentang alam yang terbentuk menyerupai gunung. Bukit memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Jadi di atas sedikit dari dataran rendah. Kalau dataran rendah sampai 200, kalau bukit 200 sampai 300. Biasanya bukit dijumpai di sekitar kawasan pegunungan, lembah atau dataran gitu ya. Nah, mata pencarian penduduk yang tinggal di daerah bukit biasanya pertanian lahan kering atau yang dikenal dengan istilah ladang. Peternakan dan perkebunan sudah pasti ya karena cuacanya mendukung. Namun jenis transportasi yang digunakan masih terbatas. Kenapa? Karena kan wilayahnya bergelombang gitu ya. Namun daerah tersebut biasa dimanfaatkan untuk sektor pariwisata dan jasa karena memiliki pemandangan alam yang indah dan biasanya cuacanya sejuk. Contohnya kayak kita di puncak. Puncak itu masih kategori kawasan bukit dan perbukitan gitu ya. Lanjut, pola pemukiman, bentuk rumah dan jenis pakaian. Pola pemukimannya
menyebar di daerah tertentu dan mengelompok di daerah datar di kaki bukit karena mereka takut longsor, jadi tinggalnya di kaki bukit gitu ya. Bentuk rumahnya beratap pendek dan terbuat dari seng. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh bentuk rumahnya. Kemudian itu ada orang manjat pohon gitu ya, melihat keindahan alamnya. Oke, question nomor 3, sebutkan 3 nama bukit yang ada di Indonesia. Lanjut. Yang berikutnya adalah dataran tinggi atau plato bacanya, bukan plateo ya, tapi plato. Dataran luas yang relatif rata pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Disebut dataran tinggi karena posisinya di atas dari bukit. Artinya dataran tinggi, dataran rata tapi posisinya tinggi. Dataran tinggi memiliki lereng curam di bagian pinggir yang memisahkan dari daerah sekitarnya. Itu beberapa dataran tinggi yang ada di Indonesia. Antara lain dataran tinggi Gayo, Dieng, Malang, dan dataran tinggi Alas. Mata pencarian penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi antara lain pertanian dan peternakan. Sama kayak bukit, kawasan pembangunan sarana transportasi itu lebih sulit. Kenapa? Karena daerahnya itu tidak rata gitu ya. Rata tapi lerengnya banyak yang curam. Pola pemukiman mengelompok mendekati sumber air dan menyebar. Biasanya menyebar mengikuti jalan raya. Bisa juga mendekati sumber air di lereng kaki, di dataran tinggi bagian bawah gitu ya. Kemudian bentuk rumahnya lebih tertutup dan atap rumah lebih pendek serta tidak banyak jendela karena cuacanya sejuk mendekati dingin. Nah, ini contohnya. Ini jenis pekerjaannya, mereka biasanya bekerja sebagai petani atau bekerja sebagai ladang. Di situ mereka membuat yang namanya sistem pertanian terasering atau sengkedan gitu ya, yaitu lahan bertingkat yang ditanami dengan tumbuh-tumbuhan. Fungsinya untuk mencegah terjadinya erosi gitu ya. Nah, ini juga contoh sengkedannya. Nah, ini pola kehidupannya. Jadi mereka pun membangun jalan raya hanya sebatas untuk kegiatan transportasi jarak dekat saja gitu ya. Kenapa tadi? Karena banyak lereng curam di sekitarnya. Question nomor 4, sebutkan 3 jenis bencana alam yang mungkin terjadi di daerah dataran tinggi. Tadi Ibu sebut satu ya, nanti kamu tinggal lanjut yang keduanya. Oke. Gunung dan pegunungan. Gunung adalah bentuk muka bumi yang menjulang dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung sama pegunungan tuh beda. Gunung itu satu, sendiri, dengan bentuk kerucut atau kubah. Yang paling atas tuh namanya kubah, yang kerucut topinya itu dengan lereng curam. Nah, kalau pegunungan, deretan gunung yang saling bersambungan. Kalau gunung ada 2 jenis, ada gunung aktif, ada gunung pasif. Kalau gunung aktif, dia bisa meletus. Tapi kalau gunung pasif ya dia nggak meletus. Contohnya Gunung Salak, nggak meletus gitu ya. Tapi kalau Gunung Sinabung namanya gunung aktif. Gunung Merapi namanya gunung aktif. Artinya dia bisa meletus. Nah, kalau pegunungan itu kawasan daerah yang sifatnya gunung-gunung. Jadi nggak mungkin meletus. Jelas ya? Oke, mata pencarian penduduk yang tinggal di kawasan pegunungan biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian karena tanahnya subur. Kemudian cuaca dan pemandangan yang sejuk cuaca yang sejuk dan pemandangan yang indah dimanfaatkan untuk sektor pariwisata dan jasa, biasanya penginapan, kemudian perdagangan, transportasi dan yang lainnya, ya. Oke, kemudian question nomor 5, sebutkan 5 nama gunung api yang aktif di Indonesia. Nah, pola pemukiman, bentuk rumah, dan jenis pakaian. Pola pemukimannya menyebar, mengikuti sumber air, dan dibangun di lereng bawah dan kaki gunung. Karena nggak mungkin di atas kan. Kalau misalkan gunung berapi, kalau di atas ya jadi kalau misalnya gunungnya meletus ya repot gitu ya. Kemudian mengelompok, jadi saling berkumpul di satu kawasan, kemudian membangun kehidupan di lingkungan tersebut. Nanti baru jauh lagi ada kelompok berikutnya. Itu namanya mengelompok. Kemudian bentuk rumahnya dibuat dengan atap pendek dan terbuat dari seng, sedikit jendela dan ventilasi karena cuacanya dingin. Dan biasanya di sekitar kawasan pegunungan, itu mereka di rumahnya ada tungku dan perapian. Ini mohon maaf ya, gambarnya tertutup tidak bisa diedit, ternyata berbeda gitu ya. Jadi Ibu bacain aja ya. Jadi
dalam rumahnya itu ada tungku perapian, fungsinya untuk menghangatkan gitu ya. Nah, jenis pakaiannya biasa menggunakan pakaian yang lebih tertutup karena cuacanya dingin. Itu contoh kawasan pegunungan di gambar yang paling ujung yang warnanya biru, itu kawasan pegunungan namanya. Itu ada dua gunung gitu ya, tidak satu gunung. Kalau satu gunung aja itu gambar yang kedua. Nah, ini gunung dan bagian-bagiannya. Lereng gunung itu di tengahnya, kaki gunung di bawah, puncak gunung di paling atas. Nah, biasanya penduduk itu tinggalnya di lereng atau di kaki gunung. Nah, gambar yang ketiga ini adalah gambar gunung berapi ketika erupsi atau ketika mengeluarkan cairan gitu ya, mengeluarkan lava namanya, bukan api itu ya, tapi lahar dan magma, lahar dan lava gitu ya. Oke, anak-anak Ibu, materi tentang gunung dan pegunungan ini sekaligus akhir di tayangan slide ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya tentang iklim, flora dan fauna. Mudah-mudahan materinya dapat dipahami ya. Terima kasih. Oke, udah cukup jelas tadi ya penjabaran materinya. Kalau memang masih belum jelas, silakan videonya diputar lagi. Dan apabila menemukan kendala ketika mengerjakan soalnya, kalian bisa langsung menghubungi Ibu di nomor WA yang tertera di grup belajar gitu ya. Pesan Ibu, tetap semangat. Anak-anak Ibu kelas 7 ya. Ibu lihat sudah mulai menurun sedikit semangatnya gitu ya. Jangan sampai lengah karena sedikit lagi kita akan menghadapi ulangan tengah semester, dan sebelum menghadapi ulangan tengah semester nanti akan ada ulangan harian IPS yang akan Ibu beritahukan setelah ini gitu ya. Nah, sebentar lagi akan masuk minggu pertama bulan September dan kalian akan mengumpulkan tugas gitu ya. Namun untuk IPS nanti tugasnya belum ada, mungkin nanti tugasnya akan diserahkan bersama dengan pemberitahuan saat pengambilan pengumuman ulangan tengah semester gitu ya. Pokoknya belum ada tugas secara non online gitu atau secara offline sampai saat ini. Tugas IPS hanya tugas online semua. Oleh karena itu terus dikerjakan tugasnya agar kamu mendapat nilai yang baik. Tetap aktif belajarnya, diikuti semua materinya, tetap semangat, di rumah aja, jaga kebersihan. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.